Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka harus dirobohkan, tugu-tugu berhala mereka harus remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa kurban bakaran dan kurban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, kurban nasarmu dan kurban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni kurban bakaran dan kurban sembelihan, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala kurban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air.
Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari kurban yang akan kau nasarkan, ataupun dari kurban sukarelamu, ataupun kurban persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembelihanmu haruslah dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya orang melakukan persiapan jika hendak pindah rumah atau tempat tinggal, baik persiapan yang berupa materi maupun mental, agar dapat menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Teks yang kita baca adalah persiapan yang Allah kerjakan pada umatnya, yaitu bagaimana Allah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh umatnya sebelum benar-benar menempati tanah perjanjian. Bagaimana Allah mempersiapkan umatnya? Dari teks yang kita baca, paling tidak kita bisa menemukan dua hal. Yang pertama, Allah memberi peringatan. Allah mengingatkan kepada umatnya bahwa di negeri yang akan mereka diami ada begitu banyak ilah-ilah yang disembah oleh orang-orang yang negerinya akan mereka diami. Karena itu, mereka harus bersikap tegas pada saat di sana, yaitu menyingkirkan semua ilah-ilah tersebut, agar hati mereka hanya terpaut pada Tuhan Allah. Yang kedua, Allah memberi nasihat kepada mereka, yaitu agar kebiasaan
beribadah, memberi korban persembahan, bahkan menjaga suku Lewi yang tidak mendapatkan warisan tanah, mereka lakukan dengan setia. Meskipun tempat berbeda, yaitu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Demikianlah Tuhan mempersiapkan umat-Nya sebelum mereka masuk dan tinggal di tanah perjanjian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringnya Tuhan juga mempersiapkan kita untuk menerima pekerjaan-pekerjaan ilahi yang besar, yaitu melalui peringatan yang diberikan, melalui nasihat yang diberikan dengan firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita membuka hati kita seluas-luasnya untuk menerima peringatan dari Tuhan, nasihat-nasihat dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Sehingga ada banyak pekerjaan-pekerjaan ilahi yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Dan tentunya hal-hal baik yang boleh Tuhan kerjakan atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk terus terbuka akan kebenaran firman-Mu yang memperingatkan kami, menasihati kami, agar hidup kami dipersiapkan untuk menjadi lebih baik dimanapun kami Tuhan tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.